Halo friend, kali ini kita bakal ngebahas soal gini. Kalau kalian nggak usah kayak gini, kita tulis dulu ya data-datanya. Di sini diketahui ada R1, nilainya itu adalah 2 ohm. Terus di sini ada 2 ohm, 2 ohm lagi ya. Ini kita anggap ini R2, ini R3. Ya berarti R1 itu sama dengan R2 sama dengan R3, nilainya 2 ohm ya. Kemudian ada GGL1 yaitu 6 volt dan ada GGL2 yaitu 9 volt. Nah, di sini bedanya untuk R-nya ini, R1-nya ini sebagai lampu ya, tapi nilainya tetap hambatan ya. Cuma bedanya ini hambatannya bukan hambatan lampu untuk R2 sama R3-nya. Nah, yang ditanya tadi itu adalah arus listrik yang mengalir pada R1, berarti ini I1 ya. Oke, sebelum itu gambar kita perjelas, di sini sumbernya nggak jelas yang mana positif negatif. Ini yang kanan ini panjang, ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif gitu ya. Nah, ini kita bikin loopnya dulu. Berarti ini kita bentuk seperti bentuk love ya. Berarti ini ke sini loopnya kita bentuk kayak love gini ya. Nah, karena kayak love gini kan. Nah, kayak gitu. Sebenarnya untuk nentuin loopnya itu bebas, cuma biar lebih mudah ini kita tentuin dia tuh ngalir ke kanan gini, ke tengahnya gitu. Ini kan nanti dari sini ke sini ya. Ini juga gitu. Ngumpul di tengah sini di titik sini. Oke, kita anggap yang atas loop 1 yang bawah loop 2. Nah, kita anggap di loop 1 ini mengalir I1 gitu ya. Ini I1, kemudian yang untuk loop 2 ini mengalir I2, berarti yang di tengah ini adalah I3. Nah, sekarang kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff, hukum 2 Kirchhoff, di mana rumusnya adalah sigma GGL ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, ini kita fokus pada loop 1 dulu ya. Kita pada fokus loop 1-1, pertama loop 1. Nah, di sini kita mulai dari R1 ya. R1 di situ mengalir I1 melewati hambatan. Berarti itu I1 dikali R. Berarti jadinya 2 I1 ya. Kemudian I1-nya oke, sekarang ke tengah sini ya. Ke sini ngalir ke tengah ke I3. Nah, di I3 dia ketemu sumber. Sumber ini masuknya di plus dulu ya. Berarti ini plus. Kalau sumbernya masuknya negatif dulu berarti negatif. Itu berarti ini plus 6. Kemudian ketemu hambatan di sini. Ini kita masih I2 ya. I3 maksud saya. Berarti ini jadinya I3 kali 2, berarti jadinya 2 I3. Oke, selesai, berarti ini sama dengan 0. Berarti ini jadinya 2I1 tambah 2I3 sama dengan min 6. 6-nya kita pindah ke sebelah sana ya. Nah, ini biar mudah kita bagi 2, kita kecilin. Ya, semua kita bagi 2, berarti jadinya I1 tambah I3 sama dengan minus 3. Oke, ini bakal jadi persamaan pertama. Sekarang kita lihat pada loop 2, kita mulai berangkat dari hambatan 2 ohm ini ya. Oke, di sini kan mengalir I-nya I2 ya. I2, berarti ini I2 ketemu hambatan, berarti ini I2 kali 2. Berarti ini 2 I2. Kemudian ketemu sumber, nah sumbernya ini masuk dari negatif ya. Berarti ini jadinya minus 9. Kemudian ke tengah, ke titik ini. Kemudian ke I3. Nah, I3 di sini masuk ketemu positif 6. Ya, berarti ini plus 6. Sumber ya, ketemu sumber. Kemudian ketemu yang ini. Nah, ini I3 kali 2. Berarti ini 2 I3. Sama dengan 0. Berarti ini jadinya 2 I2 ditambah 2 I3 sama dengan 3. Karena min 9 tambah 6 itu min 3. Kemudian pindah arus jadi 3 ya. Nah, ini bakal jadi persamaan kedua. Nah, selain itu tadi kita punya percabangan ya. Yang tadi di sini, ini saya anggap titik C deh. Nah, di titik C ini kan kelihatan ya bahwa I3 itu sama dengan I1 ditambah I2. Karena yang masuk tuh I2 sama I1 terus keluar I3. Jadi gitu ya, pakai hukum Kirchhoff. Nah, sekarang kita samain nih, biar ini kan persamaan duanya kan I2 sama I3 ya. Persamaan satunya tuh I1 sama I3. Nah, ini berarti biar sama, ini persamaan yang ini kita ubah bentuknya menjadi I1 sama dengan I3 dikurang I2. Kenapa? Biar nanti I1-nya ini berubah menjadi I3 sama I2. Berarti kan sesuai kan sama yang ini. Nanti bisa kita eliminasi. Kan tinggal kita masukin deh ini ke persamaan pertama. Berarti jadinya, oke tadi I1-nya itu adalah I3 kurang I2 ya. Berarti ini kita ubah. Jadinya I1-nya berubah jadi I3 kurang I2. Ditambah I3 sama dengan min 3. Berarti ini jadinya 2 I3 dikurang I2 sama dengan minus 3. Berarti ini bakal jadi persamaan ketiga. Berarti sekarang tinggal kita eliminasi nih ya. Tinggal kita eliminasi aja nih antara persamaan 3 dengan persamaan yang kedua. Berarti jadinya, nah yang atas ini adalah persamaan kedua.
Kemudian yang bawah ini adalah persamaan yang ketiga ya. Nah, di sini karena kita nyarinya I1 ya. Jadi kan persamaan yang pertama itu kan I1 ditambah I3 sama dengan min 3. Nah, berarti kita tinggal nyari, kalau dari ngelihat dua persamaan ini, kita tinggal nyari I3 dong, supaya nanti biar dapat I1. Maka itu yang dihilangkan jangan I3, tapi I2. Nah, berarti biar I2-nya hilang, kita harus samakan. Berarti atas kali 1, bawah kali 2. Berarti ini jadinya, yang atas tetap sama ya, yang bawah dikali 2, berarti jadinya min 2I2 ditambah 4I3 sama dengan min 6. Berarti ini kita hilangin I2-nya, biar hilang ini kita tambah ya, karena ininya minus. Oke, berarti ini jadinya ini 6I3 sama dengan 3 dikurang 6, berarti min 3. Berarti jadinya I3-nya ini adalah min 3 bagi 6. Itu adalah minus 0,5 ampere. Nah, minus ini menandakan bahwa arah arus yang telah kita buat itu salah. Maksudnya, jadi arah yang tadi salah harusnya lawannya. Karena minus ya. Berarti tadi kan arah I3-nya ke sini yang kita buat. Itu salah, harusnya ke sini. Gitu. Cuma nggak masalah, ini kan tadi kita awal-awal nebak kan. Kita tahu sekarang I3-nya arahnya harusnya ke sana. Nah, kanan sini ya maksudnya. Berarti sekarang kita tinggal cari I1-nya. Kita di persamaan satu gini, terus I3-nya min 0,5 ampere. Berarti kita masukin, berarti jadinya, berarti ini ya, I1 tambah minus 0,5 sama dengan min 3. Berarti I1-nya itu adalah min 3 ditambah 0,5. Berarti ini nilai I1-nya itu adalah minus 2,5 ampere. Ingat minusnya nih berarti arahnya salah ya dari yang kita prediksi tadi. Berarti jawabannya itulah yang B, 2,5 ampere. Gitu. Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.